Baik, terima kasih Saudara Mas. Manapun kita akan buru supaya yang merah bisa turun ya. Kita kerjasama dengan KL terkait tentunya, Pemda-Pemda juga kita turunkan, rumah sakit yang ada di wilayah itu juga kita turunkan, para petugas-petugas kesehatan kita turunkan. Intinya adalah kita tekan supaya yang merah bisa menjadi kuning, syukur-syukur menjadi hijau. Nah, kemudian daerah-daerah pariwisata, apalagi kayak Bali, ini kita menjadi salah satu prioritas ya. Baik. Karena Bali ini menjadi ikon Indonesia dan ikon dunia. Ini juga menjadi sorotan kita untuk supaya segera
ternyata kita juga bisa kita upayakan, termasuk merebut kemerdekaan dulu juga tumbuh dan berkembang dari sanubari. Oleh karenanya kita bangkit menghadapi keterpurukan akibat COVID ini ya harus kita dongkrak kembali sehingga masyarakat lebih percaya diri dan tetap disiplin protokol dipegang teguh. Gitu. Ini kan kalau data yang kita dapat kan sangat luar biasa ya Pak. Ini hampir 73 ribuan yang kita harus dirumahkan, kemudian hampir 2.600-an yang di PHK. Karena kita menyadari memang Bali sektor leadingnya yang utama memang pariwisata. Ya, berdampaknya sangat luar biasa. Ya. Nah, kalau melihat ini adakah maksudnya usulan atau boleh dikatakan pemikiran dari BIM bahwa selain memang pariwisata ini harus kita angkat, apakah memang ada usulan penopang lain misalnya Pak? Atau apa supaya kita kan belajar ini sudah berapa kali Bali ini yang paling parah Pak, dari kemarin bom Bali, kemudian ada Gunung Agung, sudah sempat cukup turun juga, tapi tidak separah yang sekarang ini. Ini masyarakat sangat merasakan itu. Ini pandangan Pak Wawan gimana nih Pak? Ya, di mana ada musibah pasti juga ada hikmah yang kita ambil. Ya, kita pernah juga mengalami musibah banyak hal di tahun 98 juga jadi krisis moneter. Tapi di Bali itu ternyata ada yang diuntungkan juga, di mana saudara-saudara kita yang punya hasil bumi, hasil perkebunan yang diekspor ternyata juga meraup dolar tinggi. Ya, mereka dari satu sisi ada yang terkena imbas, di sisi lain ada yang menanggung untung. Begitu juga dalam kasus bom Bali. Kemudian dari sini pada waktu itu juga dari dulu lah kita tahu epos kepahlawanan yang ada, pertempuran aja kita hadapi, apalagi pertempuran di dalam menghadapi sosial ekonomi seperti sekarang. Hanya saja kalau dulu pertempuran itu musuhnya kelihatan, nah kalau sekarang ini kebagikan angin tidak kelihatan. Oleh karenanya secara prinsip kita harus taat azas, itu saja yang penting, dan jangan pernah panik tapi juga jangan nyepelekan. Nah itu Mas. Baik. Nah, nanti kita lanjutkan ya Pak Wawan terkait dengan bagaimana upaya ini tadi kan pariwisata kita akan upayakan dari negara untuk membantu Bali dalam tanda kutip supaya bisa bangkit lagi. Tentunya ini kan terkait tadi dengan pelaksanaan protokol kesehatan mungkin bagi masyarakat supaya taat. Oke, kita mungkin akan mengerucut ke sana di segmen terakhir ya Pak Wawan ya. Baik, saudara.